Shalom. Saya percaya Yesus ada buat setiap kita. Dia selalu menyertai untuk memberikan kekuatan dan menopang hidup kita. Mari bawa hatimu hari ini kepada Tuhan. Dengan kerinduan datang kepadanya. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Haleluya, betapa dahsyatnya Kau Tuhan, limpah kebaikan-Mu, nyata kuasa-Mu bagi kami. Kami menikmati kasih setia, kami menikmati kemurahan yang dari-Mu. Terima kasih, Kau Allah penyembuh, Kau Allah pemulih hidupku.
bagi kami. Bagi Allah semuanya mungkin. Apa yang mustahil bagi kami, bagimu semuanya mungkin. Sebab kau Tuhan Allah yang perkasa, sebab kau Tuhan yang melampaui segalanya. Terima kasih Tuhan, kami punya Engkau Allah penyembuhku. Kami punya Engkau Allah pemulihku. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau Allah penyembuh kami, Kau Allah pemulih kami, Kau yang buat mujizat bagi hidup kami. Terima kasih kami sudah memuji menyembah Tuhan, dan kami boleh menikmati hadirat-Mu yang mengubahkan akan hidup kami. Dan saatnya kami akan belajar firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, taruh perkataan-Mu dalam hidup hamba-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Doa Pagi Online GKI Pondok Daud. Dan pada pagi hari ini, dimanapun saudara berada, saya berdoa dan berharap agar kebaikan, kasih karunia, bahkan keselamatan selalu ada dan juga limpah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan pada pagi hari ini saya akan membawakan sebuah sharing firman Tuhan yang berjudul Kasih Tuhan Ada Dalam Setiap Kelemahan Kita. Bapak, Ibu dan juga saudara sekalian, izinkan saya untuk saya boleh bertanya terlebih dahulu terhadap saudara sekalian. Pernah tidak di dalam kehidupan kita atau bahkan di tengah kehidupan kita merasa kita sedang capek sekali atau bahkan lelah sekali, baik itu secara fisik, emosional, atau bahkan dalam kerohanian kita? Tentu ada momen-momen, tentu ada poin-poin dalam hidup kita di mana kita merasa terkadang kita sudah tidak bisa, kita sudah tidak sanggup untuk berdiri lagi atau bahkan melangkah maju ke depan, dikarenakan adanya begitu banyak permasalahan, pergumulan, dan juga tantangan yang seringkali kita hadapi dalam pekerjaan kita, keluarga kita, atau bahkan pelayanan kita. Dan tidak mungkin apabila itu ada dalam juga pergumulan kita sehari-hari ini. Dan saat kita ada dalam setiap kegagalan demi kegagalan, dunia akan seraya berbisik kepada kita bahwa engkau ditakdirkan untuk menjadi seorang yang kalah, engkau tidak cukup baik, engkau adalah orang-orang yang gagal dalam pekerjaan yang kecil, dalam pekerjaan yang sederhana saja engkau tidak bisa maksimal, apalagi dalam pekerjaan ataupun hal-hal besar yang engkau dapatkan dalam hidupmu. Bagaimana engkau bisa sukses dalam proyek-proyek besar yang Tuhan nyatakan dalam hidup Anda semuanya. Apabila di pekerjaan kecil saja kita masih gagal, seringkali kita mendengar suara seperti itu dari dunia ini, dan dunia juga terus mengintimidasi keadaan kita saat kita berada di bawah. Tetapi di pagi hari ini saya rindu untuk kita boleh bersama-sama belajar tentang kuasa dari firman Tuhan, di mana saat dunia mengatakan bahwa kegagalan adalah akhir dari segala sesuatunya, tetapi firman Tuhan mengatakan justru sebaliknya. Firman Tuhan katakan di saat kita merasa paling lemah, di saat kita merasa paling gagal dalam hidup kita, justru di situ tangan Tuhan dan juga kuasa Tuhan bekerja secara lebih optimal dan juga maksimal dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan justru bekerja secara sempurna. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka
aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Dalam ayat firman Tuhan di atas tidak dikatakan apabila kasih karunia Tuhan hanya diperoleh bagi setiap kita yang hidupnya sedang baik-baik saja atau yang hidupnya sedang meraih berkat daripada Tuhan. Tetapi kasih karunia Tuhan dinyatakan kepada setiap kita semua orang percaya, terutamanya lagi buat kita yang sedang hidup dalam masalah, saat hidup kita dalam kegagalan, bahkan saat kita ada dalam kondisi yang lemah. Justru disitulah kuasa Tuhan, kasih karunia Tuhan bekerja secara sempurna dalam hidup setiap kita. Rasul Paulus yang menuliskan ayat firman Tuhan di atas juga adalah seorang pribadi yang sangat luar biasa. Bagaimana dia dipakai secara luar biasa oleh pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tetapi ia juga mengalami suatu pergumulan, mengalami juga suatu kelemahan dalam hidupnya, dan juga terus-menerus ia dicobai oleh Tuhan. Seperti duri di dalam dagingnya yang tidak kunjung diambil oleh Tuhan. Namun sekali lagi kita belajar, justru di kondisi seperti itulah Paulus akhirnya menerima dan juga merasakan tangan Tuhan begitu ajaib, begitu menopang dalam kehidupannya Paulus. Kita juga bisa belajar dari seorang pribadi yang ada di dalam Alkitab, yaitu Yosua. Kitab Yosua 8 ayat yang pertama dikatakan, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati, bawalah seluruh tentara dan bersiaplah majulah ke Ai. Ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan bahkan negerinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita membaca dan juga merenungkan kitab Yosua di dalam Alkitab kita, tentu kita akan mendapati ada begitu banyak poin, ada begitu banyak kisah, dan juga ada begitu banyak cerita yang sangat menarik. Dimulai dari pasal yang ke-6, kita tahu apabila Yosua dan juga bangsa Israel pada saat itu memperoleh sebuah kemenangan yang sangat tidak terduga, kemenangan besar dan juga kemenangan yang sangat gilang gemilang, di mana mereka berhasil mengalahkan kota Yeriko. Kita tahu apabila kota Yeriko adalah kota yang sangat kuat, kota yang besar, kota yang megah. Bahkan ada tembok Yeriko yang menjulang tinggi ke atas dan juga begitu kokohnya, begitu kuatnya, sehingga tidak semua orang bisa untuk mengalahkan kota Yeriko tersebut. Tetapi kita tahu apabila lewat ketaatan dan juga lewat suara Tuhan yang terus ada dalam suara Yosua, dalam hati Yosua, dia memimpin pasukannya untuk bisa mengalahkan kota Yeriko. Dan setelah itu mereka berpindah ke sebuah kota, sebuah bangsa yang lebih kecil bernama bangsa Ai. Sebuah bangsa yang tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kota Yeriko tadi. Sebuah bangsa yang sangat kecil, penduduknya juga sangat sedikit, dan juga dia tidak memiliki sistem pertahanan yang sebaik dan juga selengkap kota Yeriko, yang mana seharusnya dengan mudahnya Yosua dan juga bangsa Israel mampu untuk kalahkan. Tetapi apa yang terjadi, kita mengetahui bersama apabila Yosua dan juga pasukannya berhasil dipukul mundur dan bahkan dikalahkan oleh bangsa Ai. Dan Alkitab mencatat kekalahan dari bangsa Ai adalah kekalahan satu-satunya yang dirasakan oleh bangsa Israel dalam upayanya merebut seluruh tanah perjanjian. Dan dari kekalahan itu Yosua beranggapan, Yosua menjadi terpukul, Yosua larut dalam kesedihannya, dia merasa gagal sebagai seorang pemimpin, dan dia berkata kepada Tuhan, kenapa Tuhan Engkau membawa kami ke bangsa ini? Kenapa Tuhan Engkau menyuruh kami untuk berperang dengan bangsa ini, untuk kami dikalahkan dan untuk kami dipermalukan seperti ini? Alkitab juga mencatat apabila kekalahan dari bangsa Ai membuat Yosua beranggapan bahwa itu adalah akhir dari segalanya. Tidak ada lagi masa depan, tidak ada lagi hari esok, dan tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk mereka boleh masuk ke dalam tanah perjanjian.
Tetapi sekali lagi, di tengah kondisi yang seperti itu, di tengah kegagalan, di tengah duka, dan juga di tengah setiap keterpurukan yang dialami oleh Yosua dan juga bangsa Israel, Tuhan berkata dan juga Tuhan berfirman di Yosua 8 ayat yang pertama tadi, jangan takut dan jangan tawar hati. Jangan sampai hatimu menciut karena kegagalan yang kamu peroleh kemarin. Tetapi bangkitlah dan bawa seluruh tentara dan bersiaplah. Lalu Tuhan bilang ke Yosua, majulah, majulah dan ketahuilah aku, Tuhanmu, akan kuserahkan kepadamu raja, rakyat, kota, dan negeri Ai tadi kepada kamu. Tuhan mengajarkan kepada Yosua sebuah pelajaran yang sangat-sangat mulia, yaitu di tengah kegagalan, di tengah keterpurukannya, Tuhan tidak ingin Yosua berlama-lama tinggal di dalam kesedihannya. Karena saat Yosua tinggal dalam kesedihannya dan dia hanya bisa meratapi nasibnya pada saat itu, maka tidak mungkin dia akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Untuk itu Tuhan menyuruh Yosua untuk bangkit dan segera membenahi dirinya, pasukannya, dan lain sebagainya agar dia bisa untuk mengalahkan bangsa Ai. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kegagalan itu pasti menyakitkan, tetapi bagaimana kita bisa bangkit dari kegagalan itu yang akan menentukan cerita dalam hidup kita selanjutnya. Karena saya percaya kegagalan terbesar dalam hidup kita bukanlah karena kegagalannya, tetapi saat kita memutuskan untuk kita menyerah, untuk kita tidak mau bangkit lagi dari kegagalan itu, maka itu adalah kegagalan terbesar dalam hidup kita yang sejatinya. Dan suatu kegagalan juga bisa mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai manusia memiliki sebuah keterbatasan. Kita memiliki keterbatasan dalam planning kita, dalam rencana kita, bahkan juga dalam sumber daya manusia kita. Tetapi di tengah keterbatasan itu kita masih punya satu jawaban, satu kunci, yaitu saat kita mau mendekat kepada Tuhan, saat kita mau terus mencari Tuhan dalam hidup kita, maka bahkan di tengah setiap pergumulan kita, bahkan setiap di tengah apapun kondisi yang kita alami, Tuhan akan terus menyatakan kebesarannya dalam setiap kehidupan kita. Dan pagi ini kita belajar ada 2 poin. Yang pertama, kita mau belajar untuk kita terus boleh melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saat kita ingin melangkah maju, saat kita ingin membuat sebuah keputusan penting dalam hidup kita, mari kita mau libatkan Tuhan untuk Tuhan boleh bersuara, untuk Tuhan boleh memimpin setiap langkah kehidupan kita. Jangan hanya kita bergantung kepada pemikiran kita, kepada kekuatan kita, atau pada akal kita, karena sekali lagi kita adalah manusia yang terbatas. Dan juga kita mau melakukan segala sesuatu yang terbaik yang bisa untuk kita lakukan di sepanjang hari ini, karena bagian kita adalah melakukan yang terbaik, dan sisanya mari kita serahkan hasilnya kepada Tuhan. Yang kedua, kita belajar apabila jangan sampai kita terjebak kepada akhir dari sebuah cerita saja. Kita berharap ada kemenangan, kita berharap ada penggenapan dari setiap janji-janji Tuhan. Tetapi kita mau untuk kita boleh lebih lagi terpanggil. Untuk itu jangan pernah menyerah dalam setiap proses yang sedang kita hadapi. Jangan pernah menyerah dan juga jangan pernah kita mengambil jalan pintas untuk kita boleh meraih setiap tujuan kita akhirnya nanti. Karena disitulah Tuhan menyatakan dirinya di tengah setiap pergumulan kita, di tengah setiap masalah kita. Justru kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan akan sangat mudah untuk kita terima. Tuhan tidak hanya menjadi seorang pribadi yang hanya berjanji, tetapi menjadi seorang Bapa yang terus bersama, menopang, menguatkan, dan bahkan menyertai kita di setiap perjalanan hidup kita. Sebab yang terindah bukan hanya berada di ujung jalan, tetapi dalam setiap langkah kecil
yang kita lalui bersama dengan Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas kembali.